wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Oponu. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran, yakni materi tentang demokrasi. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos artinya rakyat dan kratos atau kratein artinya pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Yang kedua yaitu diartikan sebagai pemerintah rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip res politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara. Yang kedua, yaitu demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang dianut Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Yang kedua, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselarasakan dengan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip pokok demokrasi Pancasila, yakni terbagi atas 10. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan A. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. B. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. C. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang keempat, peradilan yang merdeka berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Contohnya, presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. Kemudian yang kelima, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang keenam, yaitu pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketujuh, yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kesembilan, yaitu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-10, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Jadi yang keempat yaitu sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan 6 sendi pokok, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum
Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintahan maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Kemudian yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Kemudian yang ketiga yaitu presiden adalah penyelenggara pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Akan tetapi, DPR mengawasi pelaksanaan mandat atau kekuasaan pemerintah. Yang kelima, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara sendiri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Yang terakhir yaitu yang keenam, kekuasaan kepala negara terbatas. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan semua anggota DPR melengkap menjadi anggota MPR. Kemudian yang kelima, ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama yaitu pemerintah berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pemilihan umum yang demokratis. Yang ketiga, pembuatan undang-undang. Yang keempat, sistem peradilan yang independen. Yang kelima yaitu kekuasaan lembaga kepresidenan. Yang keenam, peran media yang bebas. Yang ketujuh, peran kelompok-kelompok kepentingan. Yang kedelapan, hak masyarakat untuk tahu. Yang kesembilan, melindungi hak minoritas, dan ke-10 yaitu kontrol sipil atas militer. Yang ke-11 yaitu adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ke-12 yaitu adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ke-13 yaitu adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ke-14 adanya lembaga pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang ke-15 adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang ke-16 yaitu adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ke-17 adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dan yang ke-18 adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang terakhir yaitu yang ke-19 adanya pengakuan terhadap perbedaan keagamaan. Maksud saya perbedaan keragaman, yakni yang pertama suku, agama, golongan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, ya ada penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, hal positif dari sistem demokrasi di Indonesia antara lain berlangsungnya proses pilkada yang berjalan dengan baik. Yang kedua, terdapat perhitungan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh seorang petugas dengan disaksikan sejumlah masyarakat dan pihak berwenang. Kemudian materi terakhir, yakni 3 hal negatif dari sistem demokrasi di Indonesia. Apa saja? Yang pertama yaitu pemicu anarkisme.
Orang Indonesia mengartikan demokrasi itu dengan bebas mengekspresikan diri dan mengungkapkan pendapat selonggar-longgarnya, sehingga sering kita temukan banyak aksi demonstran yang akhirnya berujung bentrok atau anarkis. Kemudian yang kedua, anggaran membengkak. Demokrasi yang mengatasnamakan suara rakyat adalah telah banyak memakan biaya. Sebagai negara demokrasi, maka Indonesia harus melakukan pemilihan terhadap pemimpin secara langsung. Begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk pemilu. Kemudian yang ketiga yaitu pemicu perpecahan persatuan. Nah, yang terakhir ini yang sangat kita khawatirkan yaitu banyak rakyat bentrok hanya karena perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin, bahkan rakyat yang dijadikan alat oleh sebagai orang untuk mengurus jalan mereka menduduki kekuasaan, tanpa memperdulikan gesekan yang akan timbul dengan rakyat lainnya. Tidak hanya itu, perpecahan juga akan terjadi di lembaga negara. Materi terakhir, kesimpulan. Jadi kita masuk pada kesimpulan, yakni kesimpulannya yang pertama, demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan. Kemudian yang kedua, kita memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktekkan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudayakannya. Yang ketiga, untuk bisa melaksanakan budaya demokrasi perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama tentu saja adalah 1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, mempraktekannya secara terus-menerus atau membiasakannya. Demikian materi demokrasi Pancasila dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could
down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.